Suasana sirkuit Mandalika pada Jumat pagi benar-benar membara. Tidak hanya oleh teriknya matahari Lombok yang menyengat, tapi juga oleh antusiasme ribuan penonton yang sudah memadati tribun sejak pukul 8 pagi. Sorak-sorai terdengar nyaring saat para pembalap MotoGP mulai turun ke lintasan untuk sesi latihan bebas pertama, FP1. Dari layar timesheet, nama Luca Marini langsung mencuri perhatian. Pembalap Honda HRC Castrol itu tak hanya cepat beradaptasi dengan permukaan aspal Mandalika yang baru diperbarui, tetapi juga mampu menjaga konsistensi kecepatannya. Dengan torehan waktu 1 menit 30,809 detik, Marini menduduki posisi puncak, meninggalkan nama-nama besar lain yang sebelumnya lebih diunggulkan. Fakta ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat Honda sedang dalam periode penuh kritik soal performa motor mereka. Namun kali ini, Marini memberi sinyal kuat, Honda belum habis, dan dirinya siap membawa RC213V kembali ke barisan depan. Tak kalah menarik, Pedro Acosta, pembalap muda sensasional asal Spanyol, menjadi satu-satunya rider lain yang mampu menempel ketat Marini di FP1. Dengan selisih hanya 0,136 detik, Acosta membuktikan reputasinya sebagai talenta emas yang mampu mengimbangi para senior. Aksinya di lintasan benar-benar membuat jurnalis dan pengamat berdecak kagum. Beberapa kali terlihat ia hampir kehilangan kendali di tikungan 11 dan 15, namun dengan refleks luar biasa, ia berhasil mengamankan motornya dan tetap mencatat lap cepat. Bahkan, sempat ada momen dramatis ketika ia nyaris bersenggolan dengan Francesco Bagnaia di tikungan 10. Namun justru insiden kecil itu memperlihatkan keberanian dan kepercayaan dirinya. Publik Mandalika pun dibuat terpesona karena Acosta bukan hanya mengandalkan kecepatan semata, melainkan juga ketenangan dalam menghadapi situasi berisiko tinggi. Awal sesi FP1 sendiri berjalan cukup dinamis. Nama-nama seperti Raul Fernandez dan Marc Marquez sempat bergantian memimpin catatan waktu di pertengahan sesi. Fernandez dengan Aprilianya mencatat waktu impresif, lalu disusul Marquez yang tampil percaya diri dengan Ducati Lenovo. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Menjelang 2 menit terakhir, papan peringkat berubah drastis. Alex Rins yang membela Monster Energy Yamaha sempat melesat ke atas sebelum Acosta ikut menyalip. Puncaknya, Luca Marini muncul bagaikan kejutan dari balik layar, mencatatkan lap pamungkas yang langsung membawa dirinya ke posisi pertama. Skenario ini membuat FP1 terasa seperti sebuah mini drama balapan, di mana tensi meningkat seiring detik terakhir menjelang bendera dami dikibarkan. Bagi Honda, hasil ini tentu lebih dari sekedar angka di timesheet. Selama 2 musim terakhir, pabrikan asal Jepang ini kesulitan menemukan formula tepat untuk membuat motor RC213V kompetitif. Kritik datang dari berbagai pihak, terutama setelah kehilangan sejumlah pembalap kunci. Namun kini, Marini tampil sebagai jawaban. Catatan waktunya bukan kebetulan, melainkan hasil dari setelan baru pada sektor aerodinamika dan distribusi bobot motor yang diperkenalkan sejak seri Jepang. Di Mandalika, penyempurnaan itu tampak semakin matang. Tidak berlebihan jika media internasional mulai menyebut bahwa Honda akhirnya menemukan cahaya di ujung terowongan. Kehadiran Marini di puncak FP1 menjadi bukti bahwa kerja keras teknisi dan mekanik tidak sia-sia. Sementara itu, Pedro Acosta dengan KTM-nya semakin menegaskan status sebagai fenomena baru. Meski baru musim perdananya di MotoGP, ia sudah mampu menembus batas yang biasanya hanya dicapai pembalap senior. Tren positif ini bahkan mengingatkan banyak orang pada debut sensasional Marc Marquez di musim 2013. Bedanya, Acosta tampil lebih tenang, seolah tidak terbebani ekspektasi besar. Hasil FP1 di Mandalika menunjukkan bahwa ia bukan hanya cepat di trek-trek Eropa, tetapi juga bisa menaklukkan lintasan Asia dengan karakteristik yang berbeda. Apalagi, Mandalika dikenal dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat yang menuntut keseimbangan motor, sebuah tantangan yang berhasil ia jawab dengan catatan waktu stabil. Di luar Marini dan Acosta, Marco Bezzecchi juga pantas mendapat sorotan. Finish di posisi ketiga, pembalap Aprilia Racing ini berhasil membuktikan bahwa keputusan pindah tim bukanlah langkah salah. Ia tampil konsisten sejak awal sesi, menorehkan lap-lap bersih tanpa banyak kesalahan. Bezzecchi seolah ingin menunjukkan bahwa dirinya siap menjadi kuda hitam di Mandalika. Kehadirannya di 3 besar juga memberi warna baru dalam persaingan, karena selama ini dominasi Ducati dan KTM kerap menutup ruang bagi Aprilia untuk unjuk gigi. Kini, Aprilia punya modal untuk bersaing lebih serius, setidaknya dari segi kecepatan satu lap.
Alex Rins dan Marc Marquez melengkapi 5 besar dengan catatan waktu yang tidak jauh berbeda. Rins membawa Yamaha ke posisi keempat, sebuah capaian yang terbilang positif setelah beberapa seri penuh kesulitan. Sementara itu, Marc Marquez yang sempat melebar ke gravel ketika keluar pit tetap mampu menempati posisi kelima. Ini menunjukkan pengalaman juara 8 kali dunia itu masih menjadi faktor penting. Ia mungkin tidak langsung berada di puncak, namun selalu bisa menempatkan dirinya dalam barisan depan. Hasil ini menambah keyakinan bahwa di sesi-sesi berikutnya, Marquez bisa saja kembali menggebrak. Persaingan di 10 besar juga semakin ketat dengan hadirnya Jack Miller, Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, dan Joan Mir. Miller dengan Yamaha Pramac menunjukkan adaptasi bagus, sementara Quartararo memberi sinyal kebangkitan. Di Giannantonio yang kini membela Pertamina Enduro VR46 Racing tampil cukup solid, membuat publik Indonesia bangga dengan nama sponsor lokal yang terpampang di motor kelas dunia. Joan Mir, rekan setim Marini di Honda HRC Castrol, juga mampu masuk 9 besar, sebuah indikasi bahwa motor Honda kini lebih kompetitif dibanding musim lalu. Namun, tidak semua pembalap mendapat hasil sesuai harapan. Fermin Aldeguer mengalami kecelakaan di tikungan 8 yang cukup membuat panik tim medis. Beruntung ia tidak mengalami cedera serius dan dipastikan bisa kembali membalap di sesi berikutnya. Sementara itu, sang juara bertahan Francesco Bagnaia justru terperosok ke posisi 17. Hasil ini sangat mengejutkan, mengingat pekan lalu ia tampil dominan di Motegi. Banyak yang menduga Bagnaia dan tim Ducati sedang bereksperimen dengan setelan motor dan ban, sehingga tidak fokus mengejar catatan waktu terbaik di FP1. Meski begitu, hasil buruk ini bisa menjadi alarm bagi Bagnaia untuk segera bangkit di sesi kualifikasi. Secara keseluruhan, FP1 di Mandalika menghadirkan gambaran persaingan yang semakin kompleks. Nama-nama besar masih ada di barisan depan, namun kejutan dari Luca Marini dan Pedro Acosta memberi warna baru. Penonton di Mandalika mendapat tontonan menarik, media global mendapat narasi segar, dan tim-tim MotoGP kini harus memutar otak lebih keras untuk menghadapi sesi selanjutnya. Dengan tren positif ini, Marini dan Acosta jelas menegaskan bahwa mereka bukan sekedar penggembira. Mereka adalah ancaman nyata yang bisa mengubah peta persaingan di sisa akhir pekan balapan. Jika FP1 saja sudah seseru ini, tak terbayang bagaimana drama yang akan terjadi di kualifikasi dan balapan utama. Jika kita menilik lebih dalam, performa Luca Marini di Mandalika sebenarnya adalah hasil dari proses panjang yang penuh dinamika. Sejak bergabung dengan Honda, banyak keraguan mengiringinya. Ada yang menilai Marini hanya mendapat tempat karena hubungan keluarganya dengan Valentino Rossi, sementara sebagian lain menilai potensinya belum benar-benar teruji di level puncak. Namun, torehan waktu tercepat di FP1 Mandalika menjadi jawaban konkret atas segala kritik itu. Ia bukan hanya menunjukkan bahwa dirinya mampu tampil kompetitif, tetapi juga membuktikan adaptasinya terhadap motor Honda yang terkenal sulit ditaklukkan. Banyak pengamat teknis menyoroti gaya balap Marini yang cenderung halus, tidak terlalu agresif dalam membuka gas, tetapi justru itu yang membuatnya bisa menjaga stabilitas di tikungan cepat Mandalika. Dalam dunia MotoGP, kesabaran dan ketenangan seringkali lebih menentukan ketimbang keberanian semata, dan Marini memperlihatkan kombinasi keduanya dengan sempurna. Pedro Acosta di sisi lain menghadirkan kisah berbeda yang tak kalah menarik. Jika Marini berjuang keras untuk membuktikan diri di tengah keraguan, Acosta justru hadir sebagai anak ajaib yang nyaris tak terbendung sejak awal karirnya. Prestasi di kelas Moto3 dan Moto2 membuatnya naik kasta dengan ekspektasi setinggi langit, dan sejauh ini ia tak mengecewakan. Di Mandalika, keberaniannya melakukan late braking di sektor menurun menuai sorakan penonton. Beberapa kali terlihat ban belakang KTM-nya terangkat sedikit, namun Acosta tetap bisa mengendalikan motor dengan penuh percaya diri. Yang lebih menarik, ia mampu menjaga ketenangan di situasi genting. Nyaris bersenggolan dengan Bagnaia, bisa saja mengakhiri sesi dengan insiden besar, tetapi Acosta menanganinya dengan dewasa. Para komentator Eropa menyebutnya sebagai the future of MotoGP, dan FP1 Mandalika menjadi satu lagi bukti bahwa julukan itu bukan sekedar retorika.
Di balik catatan waktu, FP1 Mandalika juga menyajikan cerita tentang kondisi lintasan dan bagaimana pembalap menyesuaikan diri. Mandalika dikenal dengan karakter unik, permukaan aspal yang kerap berubah grip karena pasir laut yang terbawa angin, serta suhu aspal yang bisa melonjak drastis saat siang menjelang. Tim-tim besar seperti Ducati, KTM, dan Honda harus memainkan strategi ban dengan hati-hati. Pada sesi ini, terlihat mayoritas pembalap menggunakan kombinasi ban medium soft untuk mencari keseimbangan antara daya cengkram dan durabilitas. Marini memanfaatkan kondisi ini dengan sangat baik. Ia memilih keluar pit di momen lalu lintas lebih lenggang sehingga bisa mencatatkan lap bersih. Sementara itu, Acosta sempat terjebak di kerumunan pembalap lain, membuatnya kehilangan kesempatan di beberapa sektor. Namun, justru kondisi penuh tekanan itu menguji kemampuan adaptasinya. Sirkuit Mandalika menjadi panggung bukan hanya untuk menunjukkan kecepatan, tetapi juga kecerdasan dalam membaca situasi. Dan dari FP1, jelas terlihat siapa yang punya insting balap lebih tajam.